Ini jaraknya tidak lebih dari 5-6 meter, rumah itu sudah berhadapan dengan tanggul laut. Dari daerah seperti Bundaran HI, ya, Harmoni, apalagi Gajah Mada, semakin ke kota, bisa dikatakan itu dalam konteks ini adalah tenggelam. Live in 30 minutes. Halo, selamat datang di podcast Live in 30 minutes bersama saya Riza Ruby. Kita bakal ngobrol-ngobrol nih mengenai kehidupan selama 30 menit ke depan. Dan yang pasti diobrolin adalah mengenai kehidupan ya. Kehidupan siapa? Kehidupan kita bersama, kehidupan kita sehari-hari. Apalagi sampai 20-30 tahun ke depan, kira-kira kehidupan kita masih ada nggak ya? Atau malah masih mentok mikirin cicilan? Siapa yang masih mikir cicilan? Sama dong kalau gitu. Cuman kalau kita ngambil cicilan rumah nih, apalagi ya 25 tahun lah. Kalau kita ambil di tahun 2023, terus baru lunas di tahun 2048, kira-kira masih ada nggak tuh rumahnya ya? Karena ternyata katanya Jakarta tuh mau tenggelam. Jadi ada beberapa artikel, ada beberapa peneliti bilang 2050 Jakarta udah nggak ada, udah tenggelam. Bener nggak sih? Kita ngobrol-ngobrol yuk sama salah satu pengamat kebijakan publik dan juga tata kota ya. Ada Mas Nirwono Yoga. Halo Mas. Halo, selamat siang Mbak Risa, apa kabar? Baik, ya. Aman Mas kehidupan Mas? Cicilan ya? Jadi kita bakal ngobrol-ngobrol nih. Kan sebenarnya isu yang paling utama adalah katanya Jakarta mau tenggelam dalam beberapa tahun ke depan. Bahkan ada yang menyebutkan angka ya 2050. Tapi ini benarkah akan terjadi? Ya, kalau kita merujuk kepada berbagai macam penelitian ya, bahkan NASA pun juga sampai meneliti tahun 2019 misalnya. Kemudian beberapa perguruan tinggi juga melakukan penilaian yang sama pengkajiannya ya. Kalau tidak ada upaya serius dari Pemprov DKI terutama dibantu pemerintah pusat saat ini, maka simulasi yang dilakukan itu pada tahun 2050 Jakarta itu pantainya pindah, Mbak Risa. Kalau sekarang kita mengenal Pantai Indah Ancol misalnya di Pantai Ancol itu, maka 2050 tuh garis pantainya itu sudah berpindah ke daerah Duku Atas. Waduh, kantor saya nggak bakal ada dong. Dari daerah seperti Bundaran HI, ya, Harmoni, apalagi Gajah Mada, semakin ke kota, bisa dikatakan itu dalam konteks ini adalah tenggelam kalau tidak ada upaya serius dalam hal penanganan degradasi lahan kota. Nah, kalau ngomongin degradasi lahan kota, degradasi sendiri itu pengertiannya adalah? Ya, pengertian umumnya kalau kita bicara degradasi itu kan adalah penurunan ya, penurunan kualitas ya, terutama kualitas suatu, kalau kita bicara lahan misalnya, kalau itu lahannya bisa digunakan dalam konteks kota bisa sampai dengan 100-200 tahun ke depan misalnya, maka kalau dia mengalami degradasi itu justru menyusut ya, artinya dalam waktu kurang dari 20 tahun atau 30 tahun kota itu mengalami kehabisan lahan misalnya ya, karena semuanya dibangun yang tentu akan berdampak terhadap dampak lingkungan ya, mulai dari banjir tadi, kemudian polusi udara, dan tidak kalah penting masalah-masalah sosial, karena kan semakin padat kotanya, semakin banyak orangnya, akan muncul masalah-masalah sosial yang timbul karena tadi tingkat kepadatan sebuah kota yang tidak layak huni. Jadi kemungkinan besar degradasi itu terjadi di kota ya? Ya. Apakah di desa-desa atau di wilayah lain ini kemungkinan juga terjadi? Bisa, tapi dalam konteks yang berbeda ya. Kalau kita bicara tadi di kota itu adalah lahan kota itu kan tidak akan bertambah ya, tetapi jumlah penduduk akan bertambah, sementara pembangunan juga bertambah, sehingga kalau tidak dipertimbangkan atau dikerjakan dengan matang, maka akan mengalami degradasi lahan kota. Lahan kotanya itu habis dipenuhi oleh bangunan tadi. Nah, kalau konteksnya kita bicara umpamanya daerah pegunungan atau sekitar puncak misalnya, degradasi lahan yang kita maksud adalah kualitasnya berkurang, karena itu sebenarnya adalah merupakan hutan lindung, tempat daerah resapan air gitu ya. Tetapi sama kasusnya, ada perizinan bangun villa banyak misalnya ya, kemudian jadi tempat resort, akhirnya kemampuan lahan di puncak dan kawasan lindung itu juga berkurang resapan airnya. Itu juga akhirnya mengakibatkan degradasi lahan hutan lindung. Dampaknya sama, bahkan lebih parah ya. Mulai dari banjir, tanah longsor ya misalnya, sama dengan dampak masalah yang ada di puncak itu akan berlanjut ke daerah ataupun kawasan di wilayah di bawahnya. Itu kalau kita bicara yang di pegunungan. Di pegunungan ya. Tapi kalau di kota sendiri nih, sudah separah apa sih degradasi ini terjadi? Ya, kalau kita bicara Jakarta misalnya, kalau kita bicara Jakarta ini dalam 30-40 terakhir ya misalnya, dari tahun 1970-an sampai dengan 2000-an awal misalnya, kita bisa melihat bagaimana ketersediaan ruang terbuka hijau misalnya ya, dari awal 1965 itu kita masih punya 37,2%,
Di 2000 itu kita tinggal 9%. Berarti kita bisa membaca, karena ruang terbuka hijaunya itu berkurang, maka kemampuan kota untuk meresapkan air, meredam polusi udara misalnya, akan turun secara signifikan. Itulah kenapa sekarang polusi di Jakarta semakin meningkat. Betul. Jadi dampak ekologisnya akan terasa beberapa tahun kemudian saat degradasi lahan tadi juga berkurang atau menyusut dengan signifikan. Nah, ini yang kemudian dalam konteks Jakarta harus diwaspadai. Kenapa? Suka tidak suka, semua pusat pembangunan, pusat tujuan urbanisasi kan ada di Jakarta. Dengan jumlah penduduk sekarang sudah 10 juta di malam hari, kalau siang hari bisa mencapai 12 juta. Baru bicara Jakarta. Kalau kita bicara Jabodetabek misalnya, total tuh ada 25 sampai 30 juta. Saat ini jumlahnya. Saat ini ya. Kalau kita merunut kepada arus urbanisasi yang dalam 5 tahun terakhir ini justru meningkat ya, bahkan pasca pandemi justru menunjukkan peningkatan signifikan, maka bisa dipastikan Jakarta dan daerah sekitarnya akan terus didatangi orang. Dampaknya tentu populasi meningkat, kebutuhan lahan untuk tempat tinggal. Nah, Mbak Risa tadi bilang rumah, cicilan dan sebagainya akan turun meningkat secara signifikan juga. Nah, persoalannya tadi, lahan di kota itu kan tidak bertambah. Sementara kepadatan semakin bertambah, pembangunan semakin masif. Ujung-ujungnya degradasi lahan tadi akan semakin cepat. Semakin cepat. Tuh. Kalau ibu kotanya kita pindah gimana? Apakah itu sebuah solusi? Mungkin nggak? Tidak solusi ya. Karena pertama ya, memindahkan ibu kota itu kan hanya secara fisik nama ibu kotanya ya. Taruhlah ke Nusantara misalnya ya. Tetapi masalah Jakarta, mulai dari banjir, degradasi lahan, itu kan tidak akan hilang. Ya tetap akan ada. Persoalannya adalah kalau itu mamanya dipindah, apakah perhatian pemerintah pusat sepenting sekarang atau tidak? Karena dalam undang-undang kita ada, kalau dia merupakan ibu kota negara, maka pemerintah pusat berhak untuk mengintervensi kebijakan, termasuk penganggaran, untuk menyelamatkan ibu kota. Nah, Jakarta beruntung karena masih dalam konteks ibu kota ya. Artinya kalau tadi ada ancaman banjir, ada ancaman polusi udara, maka pemerintah pusat bisa mengintervensi melalui kebijakan dan penganggaran. Nah, kalau itu nanti dipindah, tentu ada perubahan kebijakan, ya, termasuk tadi anggaran untuk ibu kota kan akhirnya menjadi hilang misalnya. Tapi persoalannya tetap ada tuh, Mbak Desa. Betul, itu yang harus dipikirkan. Dan ketiga yang tidak kalah penting tadi, konteks Jakarta sekarang ini sebenarnya dalam konteks pembangunan sebuah kota, ya, kita masih punya kesempatan untuk menjadi sebuah kota yang layak huni. Tinggal bagaimana cara arah ke sana itu dilakukan dengan konsisten. Nah, sebelumnya tuh ada kabar bahwa sudah dilarang lagi nih warganya untuk menggunakan air tanah. Ya. Apakah itu salah satu solusi? Kita nggak pakai lagi air tanah, mungkin pakai air Jordan gitu ya kalau di Jakarta. Ya, itu sebenarnya salah satu isu muncul karena ancaman Jakarta tenggelam tadi. Ya. Yang perlu diinformasikan sebenarnya ada 4 faktor kalau kita mau mengkaji kenapa tadi Jakarta terancam tenggelam. Pertama, 40% wilayah DKI Jakarta, ya, taruhlah seperti daerah Bundaran HI ke arah Jakarta Utara, itu berada di bawah permukaan air laut ketinggiannya, ya. Maka otomatis secara alami tanah itu mengalami pemadatan karena tanahnya adalah tanah aluvial yang dia akan mengendap memadat secara alami. Tapi itu kan proses alam yang tentunya dalam jangka bisa ratusan tahun. Persoalannya yang kedua tadi, pembangunan masif wilayah di Jakarta tadi membuat infrastruktur berkembang, gedung-gedung banyak bertingkat. Nah, proses yang mestinya tadi ratusan tahun karena akibat dampak beban ya infrastruktur tadi itu, percepatannya semakin terjadi untuk pemadatan tanah. Itu kalau semakin turun ya? Semakin turun tentunya kan. Ditambah yang ketiga, yaitu ada pengambilan air tanah. Kalau pengambilan air tanah dalam jumlah kecil tentu tidak akan berdampak signifikan ya. Kalau tingkat rumah tangga misalnya tentu berbeda kalau itu diambil oleh untuk kawasan industri, gedung-gedung bertingkat ya. Dia kalau mengambil memompa airnya kan tentu dalam jumlah besar, tekanannya besar sehingga yang kesedot juga semakin besar. Nah, pada saat disedot ini secara alami harusnya hujan seperti itu ya. Itu menyerap ke dalam tanah supaya mengisi air tanah lagi untuk diambil. Persoalannya yang tadi saya katakan, lahan untuk menyerap berupa ruang terbuka hijau ini kan berkurang. Sudah tidak ada bahkan ya. Di beberapa tempat. Nah, ini mengakibatkan kemampuan lahan untuk menyerap kan tidak ada. Jadi
harusnya dia menyerap untuk mengisi, tetapi karena disedot banyak tidak sempat ngisi, maka terjadi penurunan muka tanah. Nah, kebetulan nih, Gitu. mungkin beberapa dari Anda semua atau teman-teman sekalian pernah melihat sebuah video. Ya. Di situ ada tanggul ya. Ya. Kemudian ada perumahan, jadi air lautnya itu sudah di atas. Ya. Sementara rumahnya di bawah. Itu Ya. kan sempat menuai kontroversi ya. Betul. Ada yang percaya atau tidak, dan yang pasti sih semua sudah bilang Jakarta akan tenggelam. Ya. Jadi itu memang mungkin terjadi ya. Sangat mungkin kan, ini sedang dalam tahap apa ya? Posisi itu dialami oleh perkampungan, terutama perkampungan yang berada tepat di tepi pantai, ya. Dengan pembangunan tanggul yang ada di depan ini, jaraknya tidak lebih dari 5-6 meter rumah itu sudah berhadapan dengan tanggul laut. Persoalannya, tinggi tanggul tadi untuk membatasi air lautnya tadi sudah melebihi tinggi dari atap rumah. Sementara di lapangan kita sudah mulai melihat ada titik-titik kebocoran di tanggul tersebut. Artinya, kalau tanggul ini tidak segera diperbaiki ya tentu kita tidak berharap yang terburuk. Misalnya, tanggulnya itu nggak usah jebol, bocor aja dalam jumlah besar, maka bisa dipastikan rumah-rumah yang langsung berhadapan dengan tanggul tadi akan dalam tanda petik menghadapi tsunami kecil. Artinya mereka langsung tersapu oleh air laut yang jumlahnya besar. Nah, ini kan contoh konkret bahwa kawasan pesisir ini bisa dipastikan tengah menghadapi ancaman tenggelam yang permanen. Kalau sekarang hampir setiap bulan saat bulan purnama mereka mengalami banjir rob. Betul ya, sampai saat ini selain ya. banjir rob kan selalu ada kawasan tergenang banjir, gitu Iya. kan. Lambat laun kalau tanggul tadi tidak segera diperbaiki secara keseluruhan, kawasan pesisirnya direstorasi, perumahannya direlokasi agak mundur misalnya, maka kita tinggal menunggu waktu saja, kawasan itu akan tenggelam permanen, dan yang lebih parah tadi, menenggelamkan pemukiman-pemukiman warga yang berada tepat dengan tepi pantai. Nah, sejauh ini dampak psikologis terhadap warga nih adanya degradasi lahan ini Ya. apakah sudah cukup terlihat atau dampaknya ada, atau bahkan mungkin banyak yang belum menyadari gitu? Ya, ada 3 kelompok saya bagi ya. Pertama, kelompok yang bisa dikatakan kelompok masyarakat marginal ya. Mereka yang tadi saya katakan berada di daerah tepi pantai, terus kemudian di daerah-daerah yang dalam tanda petik bukan semestinya, tetapi mereka tidak punya kemampuan untuk tinggal di rumah yang layak. Jadi mereka terpaksa, dan mereka tahu persis sebenarnya ancaman yang ada di depan mereka. Artinya mereka bisa setiap saat diterjang oleh tsunami kecil misalnya, atau diterjang banjir rob tiba-tiba pagi hari rumahnya sudah terendam air misalnya. Tetapi karena keterbatasan akses, ketiadaan biaya ya, karena perekonomian yang yang tidak memadai, mereka tidak punya pilihan ya. Bukan nggak mau mereka pindah ke tempat yang lebih layak, Tapi itu memang tidak ada pilihan tidak lain. ada pilihan ya. Satu itu. Kedua, ini untuk kelompok menengah terutama yang berada di daerah yang merupakan daerah cekungan air ya, di mana daerah situ tidak banyak hujan pun akan tergenang banjir ya. Ini juga pilihan. Mereka terpaksa pindah keluar wilayah DKI ya untuk mendapatkan rumah yang sesuai dengan harga yang terjangkau misalnya, atau mereka tetap tinggal di situ dekat tempat kerja tapi dengan risiko dia akan kena banjir setiap saat. Ini kelompok yang kedua. Kelompok ketiga, ini kelompok bisa dikatakan kelompok menengah ke atas yang sebenarnya punya kemampuan ya, tetapi mereka juga sadar mereka tinggal di daerah yang bukan daerah yang peruntukannya untuk hunian ya. Saya bisa sebutkan misalnya daerah Kemang ya, Kelapa Gading, bahkan Pantai Indah Kapuk, yang notabene sebenarnya merupakan perumahan mewah, tetapi sejatinya itu sebagian besar merupakan daerah resapan air. Jadi Mas, kalau kaum yang terlalu kaya untuk menerima bansos, sementara terlalu miskin untuk disebut orang kaya, itu Ya. masuknya kemana? Kayaknya saya di situ deh. Ya. Ini jadi gini, pertama kita harus mendudukan bahwa masalah lingkungan itu kan masalah bersama ya. Tidak ada perbedaan antara si kaya miskin, itu nggak ada. Semua pasti akan terdampak. Banjir kan nggak pilih-pilih, Iya. polusi udara juga nggak pilih-pilih ya. Maka kita harus menempatkan pada posisi bahwa masalah lingkungan hanya bisa selesai kalau kita lakukan tindakan bersama. Kesadarannya harus bersama. Maka mau miskin mau kaya, mereka harus tahu di posisi yang mana. Misal tadi saya bicara kelompok miskin yang tinggal di daerah-daerah yang memang rawan bencana ya, tadi kita katakan dekat dengan tanggul dan sebagainya. Suka tidak suka, pemerintah harus segera merelokasi mereka ke rumah susun terdekat. Karena kita tinggal menunggu waktu sebenarnya. Suatu saat tadi tanggul jebol, perumahan tadi pasti akan langsung terdampak tsunami kecil.
Artinya kalau itu terjadi pada saat dini hari misalnya, pasti akan jatuh korban. Ini kan harusnya hal yang bisa diantisipasi. Kedua, daerah-daerah yang cekungan ya, mau diapakan juga, mau dibikin pompa, mau dibikin macam-macam, tetap akan terjadi banjir misalnya. Ini kan perlu diremajakan dan juga dilokasi. Remajakan misalnya bisa jadi dibikin seperti bangunannya itu agak ngambang dengan konstruksi yang mengantisipasi kalau ada kenaikan air misalnya dengan desain khusus. Atau pilihan keduanya, mereka juga bisa dipindah ke Rusunawa, daerah tersebut dihijaukan misalnya ya. Dengan demikian akan lebih berkelanjutan. Pilihan ketiga untuk kelompok menengah ke atas ini juga penting. Mereka juga harus sadar bahwa mereka tinggal di daerah-daerah yang dalam tanda petik rawan bencana ekologis. Pilihannya adalah menata ulang kawasannya, kemudian menyediakan dalam tanda petik pemerintah ya bersama dengan pengembang misalnya menyediakan danau atau waduk buatan untuk menampung air pada saat musim hujan misalnya, untuk mengantisipasi tadi. Jadi yang tadi kita perlu garis bawahi ini, Mbak Reza, harus ada upaya serius dari semua pihak, terutama juga pemerintah, untuk mengatasi degradasi lahan kota. Pembangunan misalnya, pembangunan juga harus dibatasi. Daerah mana yang boleh dibangun, daerah mana yang tidak boleh dibangun. Kalau kita bicara daerah kota, misalnya daerah kota sampai dengan ke pantai utara, salah satu poinnya kan jangan membuat konstruksi bangunan yang justru membebani lahan di tanah tersebut. Karena kalau itu yang dilakukan, percepatan penurunan muka tanah juga semakin ekstrim. Ya, rata-rata nih kalau kita bicara penurunan muka tanah rata-rata yang ada di Jakarta, terutama daerah Jakarta Pusat ke utara, Jakarta Barat ke utara, dan Jakarta Timur ke utara, plus Jakarta Utara tentunya, itu sebarannya antara 8 sampai dengan 24 cm per tahun. Cukup ekstrim kalau kita bicara 24 cm per tahun ya. Kalau kita bicara 10 tahun ke depan kan berarti sudah sampai dengan 2 meter gitu, ya kan? Artinya harus hati-hati dengan sebaran itu. Semakin ke laut, penurunan muka tanahnya semakin cepat. Artinya kalau kita bangun, jangan terlalu ekstrim di daerah pantai utaranya, karena jadi dia harus akan seimbang. Harusnya tahu daerah mana yang aman untuk dibangun, daerah mana yang dalam tanda petik harus hati-hati membangun. Makanya tadi seperti skenario pembangunan reklamasi misalnya, kan itu kan mengakibatkan beban di pantai utaranya justru semakin berat. Jadi kalau kita bijak mengelola lahan kotanya, maka degradasi lahan di kota itu sebenarnya bisa kita kendalikan, bisa kita hambat, bahkan bisa kita pulihkan kembali untuk generasi mendatang. Jadi cara berpikir ini menurut saya yang harus dirubah. Kalau tadi kita bilang memindahkan ibu kota akan menyelesaikan masalah, tidak. Suka tidak suka, Jakarta tetap harus membereskan pekerjaan rumahnya tadi. Ini pasti akan terjadi ya, jika memang tidak diatasi. Nah, ini kita sebagai warga, sebagai penduduk kota, apa sih hal paling kecil yang bisa kita lakukan untuk mengurangi atau meminimalisir terjadinya degradasi ini? Lahan kota ya? Iya. Banyak sebenarnya. Mulai dari hal paling sederhana saja. Kalau kita punya lahannya sempit pun ya sebenarnya bisa. Paling tidak ada sumur resapan air atau lubang biopori misalnya. Tujuannya untuk membantu menyimpan air ke dalam tanah. Kalau setiap rumah bikin satu sumur aja, ada 1 juta rumah, kan berarti kita punya 1 juta sumur resapan air. Contoh paling konkretnya gitu. Terus kemudian pada bersamaan ya, kalau kita bicara krisis air yang sedang melanda di berbagai macam kota, ya kita harus membangun budaya hemat air. Mulai dari peralatannya seperti kran, terus toiletnya ya, sampai dengan kebutuhan airnya juga harus kita hemat. Kita biasa menghemat konsumsi airnya, karena kita bicara air itu terbatas loh, nah gitu ya. Sehingga kita berpikir bagaimana kita melakukan air tadi bisa didaur ulang, bisa digunakan untuk banyak hal misalnya, tidak sekali pakai. Ketiga, yang tidak kalah penting tadi kaitannya, lahan jangan diperkeras semua dong, ya kan? Harus kita mempunyai ruang terbuka hijau berupa entah itu koefisien dasar hijau bangunan, bisa berupa taman, bisa berupa istilahnya tempat bermain anak gitu ya. Tujuannya supaya kalau kita bicara 100 meter persegi aja, paling tidak ada 30%-nya atau sekitar 30 meter perseginya yang kita gunakan untuk membantu menyerapkan air ke dalam tanah. Bisa tanam pohon gitu kan, karena lahannya juga cukup memadai misalnya. Jadi lakukan upaya seminim mungkin tetapi berdampak signifikan terhadap lingkungan. Oh, mungkin salah satunya kalau mau nginep di hotel nih, mandinya nggak usah pakai bathtub kali ya. Bisa pakai shower ya. Ya, itu kan bagian dari upaya menghemat air sebenarnya. Sebetulnya ya. Iya, jadi
kita bisa melakukan banyak hal kecil tadi yang minim, tetapi kalau ini kita kalikan sekian orang melakukan hal yang sama, itu kan dampaknya signifikan. Jadi jangan sekali-kali kita berpikir kecil, nggak usah nah gitu kan. Tapi justru bagaimana kita mulai dari hal-hal kecil tadi yang kelihatannya sepele, tetapi jangan lupa kalau itu ditambahkan atau dikalikan, kita melakukan hal yang sama oleh sekian orang, dampaknya jadi besar. Itulah kenapa Raisa Betapnya ratusan juta. Karena ternyata canggih ya. Iya betul. Jadi itu yang harus dipertimbangkan. Nah, sementara untuk pembangunan ke pinggiran kota nih, untuk saat ini nih, sebenarnya apakah sudah seruat itu? Apakah terjadi juga kah degradasi lahan? Persoalannya begini tadi. Lahan kota itu kan mahal ya. Semakin ke pusat kota semakin tidak terjangkau, apalagi untuk kelompok-kelompok anak muda sekarang ya. Ini berakibat mereka yang dulu tinggal di Jakarta sudah mulai ke pinggir, kelompok yang muda justru semakin jauh ke luar kota, udah nggak di pinggir lagi karena kemampuan untuk mendapatkan tempat tinggal itu semakin sulit ya. Persoalan utamanya adalah harusnya antara kota dengan kota itu ada namanya daerah buffer zone ya, daerah penyangga yang kalau dalam konteks perkotaan itu bisa berupa daerah pertanian, bisa berupa hutan gitu ya, yang secara alami dia sebenarnya membackup terhadap ekologis kotanya tadi. Tetapi yang tadi saya katakan, peluburan kota tadi itu karena lahan di Jakarta mahal, maka berkembanglah pemukiman itu di pinggir kota yang tadi sebenarnya daerah penyangga atau buffer zone tadi secara perlahan berubah fungsi untuk pemukiman, ditambah akses jalan tol ya, semakin memudahkan mereka untuk tinggal di pinggir menuju ke pusat kota. Nah, ini terjadi pada periode 80-an, 90-an dan 2000 awal ya. Ternyata sekarang di daerah pinggiran kota pun sudah mahal. Jadi kalau udah tengah kota tidak mungkin terjangkau lagi. Di pinggiran kota juga sekarang mulai cenderung mulai ke arah yang mahal. Daerah perbatasan loh ini ya. Tetapi dia menjadi daerah pinggiran yang tadinya membackup daerah penyangga untuk Jakarta. Akibatnya apa? Daerah yang sebenarnya sebagai pendukung tadi berubah menjadi kawasan hunian dalam skala besar sekeliling Jabodetabek, didukung dengan jalan tol juga yang mengelilingi kota Jakarta tadi. Jadi mungkin salah satunya ini masukan kali ya. Selain sebelum terjadinya penurunan lahan, mungkin penurunan harga ya. Harga rumah yang terjangkau ya. Iya, rumah yang terjangkau buat kita nih milenial ataupun Gen Z ya. Itu berkaitan benar Mbak Nisa, karena sekarang kemampuan anak muda untuk membeli dari pinggiran pun juga tidak mampu. Sehingga yang dikejar sekarang apa? Daerah luar kota. Gitu. Nah, luar kota ini yang dulunya juga hijau tadi kan, ada sawah, ada perkebunan. Sekarang ini satu persatu juga mulai berubah menjadi perumahan. Nah, ini kalau nggak diantisipasi, maka degradasinya 2 kali lipat. 1, degradasi lahan kotanya Jakarta, 2, degradasi lahan di pinggiran tadi, sekarang sudah mulai menjurus ke degradasi lahan di luar kota. Kalau ini terjadi, ya, contoh paling mudah kita bicara Jakarta sampai dengan Bogor, maka sekarang Jakarta sudah mulai penuh. Daerah pinggiran ya, seperti daerah mulai dari Lebak Bulus yang berpinggiran, masuk ke daerah mulai dari Sawangan, Pamulang ya, itu juga sudah mulai berkembang pemukiman banyak sekarang. Sekarang yang dari Pamulang ke arah Bogor itu juga sudah mulai berkembang. Nanti lama-lama dari Jakarta sampai ke Bogor itu menyatu semua. Berarti degradasi lahan kotanya semakin parah. Dan ini sudah mulai ada kecenderungan itu. Nah, masalahnya ini juga dikopi di kota-kota lain, tidak hanya Jakarta ya. Saya melihat mulai dari daerah misalnya Bandung Raya. Sudah mulai terjadi ya, Bandung, kota Bandung, Kabupaten Bandung dan sekitarnya itu sudah mulai terjadi. Menyebar. Semarang juga sama, Semarang, Kendal, Ungaran itu sudah mulai menyatu. Jogja juga. Surabaya juga ya. Jadi Surabaya sekarang sudah mulai dekat Sidoarjo sama Lamongan, bahkan mulai mengarah ke Malang perkembangannya. Jadi kalau ini tidak diantisipasi, maka degradasi lahan itu tidak hanya terjadi di kota, tapi mulai dari kawasan pegunungan sampai ke pantai akan terjadi degradasi lahan itu secara perlahan-lahan. Nah, sebaiknya bagaimana nih sebuah kota itu dibangun? Ya, konsep kota berkelanjutan misalnya selama ini didukung oleh PBB ya dengan SDGs 2030 misalnya, sudah mengarahkan pembangunan kota itu harus mengefisiensikan dan mengoptimalkan lahan kota. Jadi lahan kota yang tidak akan bertambah itu harus digunakan secara bijak. Tidak boleh semuanya dibangun karena kita berpikir untuk generasi berikutnya
yang tentu akan membutuhkan lahan tersebut tentunya kan. Nah, pembatasan pembangunan tadi yang saya katakan, daerah mana yang boleh dibangun, daerah mana yang tidak boleh dibangun, itu menyediakan lahan untuk generasi berikutnya. Nah, lahan yang boleh dibangun itu harus benar-benar digunakan secara efektif dan efisien. Contoh Jakarta. Jakarta itu lebih dari 80%-nya merupakan hunian tapak. Kalau hunian tapak itu kan berarti dia melebar. Melebar. Nah, persoalannya kan tadi lahan-lahan yang tadi tidak boleh dibangun karena perkembangannya adalah melebar tadi, lahan yang tidak boleh dibangun akhirnya dihuni untuk hunian. Padahal kalau kita perbandingkan misalnya ya, luas Jakarta yang tidak beda jauh dengan Singapura, tidak jauh dengan Hong Kong misalnya, dengan luasnya tidak banyak berbeda jauh, komposisi penggunaan lahannya berbeda. Jakarta itu bisa dikatakan memakai lahannya itu secara keseluruhan gitu ya, yang saya katakan 80%-nya untuk ruang terbangun, 80% lebih. Sementara dengan luas yang sama, Singapura itu hanya menggunakan 1/4-nya. Berarti 3/4-nya digunakan untuk ruang terbuka hijau dan penggunaan fungsi lain. Hong Kong misalnya, yang tanahnya juga terbatas, sama, dia hanya menggunakan 1/4-nya dari lahan yang ada. Jadi secara teknis itu kan cara membangunnya yang berbeda ya. Mereka tahu lahannya itu terbatas, maka mereka akan mengefisienkan penggunaan lahannya tanpa harus mengorbankan kebutuhan untuk generasi berikutnya. Nah, apakah di Indonesia atau di Jakarta khususnya ini terjadi? Ini tadi saya katakan ya. Iya. Jakarta dengan komposisi seperti itu yang tadi terbalik. Iya. 80% itu berupa berupa lahan terbangun ya. Ruang terbuka hijaunya sekarang tidak lebih dari hanya maksimal 10%. Nah, 10%-nya inilah yang kemudian yang sisanya itu yang digunakan untuk infrastruktur jalan layang dan sebagainya ya. Jadi bisa dibayangkan 100% lahan di Jakarta itu hanya misalkan sekitar 10% ruang terbuka hijau, yang otomatis degradasi lahannya itu menurun secara drastis juga. Kenapa? Kalau kita bicara sebuah kota tadi kan minimal 30%-an ruang terbuka hijau supaya sistem ekologisnya berjalan gitu kan. Iya. Dengan pengurangan hanya tersisa 10% tadi, bisa dibayangkan kemampuan menyerap airnya, kemampuan menyerap polusi udaranya ya, sampai dengan lahan untuk tempat tinggal itu semakin terbatas. Nah, ini kan sudah ruwet seperti ini ya, sekarang sudah terjadi di Jakarta. Nah, itu menjadi alasan pindah ibu kota kan salah satunya itu. Lalu apa yang harus dilakukan selain memindahkan ibu kota? Ya. Mau tidak mau kita harus merubah mindset. Jadi cara berpikir membangun kotanya harus dirubah. Misal ya, kalau dengan perkembangan transportasi massal sekarang, harusnya di titik-titik transportasi massal yang dekat dengan transportasi massal, entah itu MRT, LRT maupun bis Transjakarta, kawasan itu dikembangkan menjadi kawasan terpadu. Apa? Di situ dikembangkanlah misalnya kalau pemerintah intervensi ya, rusun untuk kelompok anak muda, misalnya kelompok milenial. Kenapa? Biar mereka tinggal di tengah kota, entah itu mau sewa, entah itu milik, kan bersistem aja. Tetapi mereka dapat tinggal di tempat unit yang terjangkau, kemudian dia menggunakan transportasi massal kemana-mana. Ini memberi dampak apa? Satu, biaya transportasi mereka yang terkait juga dengan polusi udara berkurang karena mereka tidak perlu menempuh jauh dari pinggiran ke pusat kota. Dua, mereka tentu akan lebih sehat karena waktu tenaga mereka kan cukup untuk istirahat. Kalau selama ini kan mereka habis dari pinggir kota ke pusat kota hanya untuk transportasi yang rata-rata bisa lebih dari 4 jam ya, 2 jam berangkat 2 jam pulang, itu bagi warga Jabodetabek itu biasa. Padahal kalau dalam konteks kota itu sangat merugikan. Indeks happiness-nya pun bisa meningkat ya ketika itu terjadi karena punya waktu yang cukup kan sebenarnya, dan itu hanya bisa terjadi kalau di kelompok-kelompok muda, kelompok milenial itu tinggalnya di tengah kota. Nah, kalau dari tata kota tentu yang paling mudah dekat dengan transportasi publik. Ini saya sering melihat nih, Mas. Jadi kalau di tengah-tengah kota banyak sekali ruko-ruko kosong, tapi letaknya cukup strategis dengan tempat-tempat bekerja para anak muda ini. Betul. Ini dan saat ini belum ada solusi yang terbaik ya. Sayang sekali kalau rukonya dibiarin kosong. Kenapa nggak kita sewa-sewain aja mungkin buat tempat tinggal? Efisiensi efektif penggunaan lahannya itu yang tidak tepat ya. Karena kalau kita lihat sebenarnya sekarang contohnya banyak mall juga sudah mulai kosong. Gedung-gedung perkantoran juga semuanya tidak mulai banyak terisi gitu kan. Padahal tadi kebutuhan hunian itu yang dibutuhkan sangat besar. Backlog di Jakarta itu luar biasa. Kebutuhan warga DKI Jakarta setahun ya, minimal rata-rata itu antara 30 sampai 30 ribu unit rumah tempat tinggal. Kemampuan dari Pemprov DKI tidak lebih dari 10 sampai 15 ribu unit.
artinya gapnya kan jauh ya. Jauh. Seiring dengan pertumbuhan penduduk kan berarti kebutuhan juga semakin meningkat. Kalau ini kemampuannya tidak ditingkatkan, sampai kapanpun tidak akan terpenuhi kebutuhan tempat tinggal bagi masyarakat. Apakah Kira-kira. Thanos menjadi solusinya? 50% populasi hilang. Itu terjadi hanya di televisi ya, hanya di perfilman ya. Jadi sementara itu kalau untuk kita nih sebagai penduduk, sebagai warga, berarti kan sekarang hal yang paling mudah yang kita lakukan untuk mengurangi semua ini mulai dari hal-hal kecil ya. Iya, betul. Jadi setiap warga mempunyai kewajiban untuk ikut menyelamatkan dunia, ya. Termasuk tadi melestarikan keanekaragaman hayati, melestarikan, memanfaatkan dikasih lahan dengan baik, itu juga bagian dari tanggung jawab kita. Lakukan hal-hal sederhana mulai dari lingkup paling kecil, yaitu rumah dan keluarga. Karena dampaknya akan terhadap kota ya, secara keseluruhan akan terasa saling signifikan. Oke, satu deh terakhir. Ya. Pesan buat kita semua. Gimana caranya supaya Jakarta ini di 2050 masih ada? Ya. Yang bisa kita lakukan tadi ya, secara teknis kalau kita bicara hal sederhana adalah mulai dari pemanfaatan air ya. Air kalau bisa gunakan seperlunya ya. Kita punya komit untuk melestarikan air. Kedua, tadi tambah daerah resapan air ya. Kalau ada lahan, sediakan lahan hijau untuk membantu meresapkan air, kan tujuan utamanya tadi. Ketiga, yang tidak kalah penting, tularkan semangat tadi itu, semangat hemat, semangat penghijauan tadi ke anggota keluarga. Supaya apa? Supaya virus-virus hijau tadi itu dapat berkembang dengan pesat. Karena pada akhirnya yang bisa menyelamatkan bumi ini, bahkan kota Jakarta, ya warganya sendiri. Terima kasih banyak. Setuju? Karena biodiversity ini sangat penting buat kehidupan. Satu saja spesies punah, ini akan memicu kepunahan massal di planet bumi. Bumi adalah satu-satunya rumah kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Yuk kita jaga. Kamu baru aja menyaksikan podcast Live in 30 Minutes bersama saya Riza Ruby. Let's talk about life di episode selanjutnya.